Jadi antara owner dengan karyawan ada begini. Saya berusaha membuat tidak ada jarak antara saya dengan karyawan. Jadi ketika karyawan saya datang kerja dengan wajah sedih, itu akan jadi kepikiran saya. Atau ada ekspresi yang berbeda, itu akan jadi kepikiran saya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat mungkin saya dengan karyawan itu menjadi lebih dekat ya. Jadi hal-hal mungkin permasalahan keluarga pun kita di sini berusaha untuk bisa, kalau bisa kita membantu, kita membantu. Walaupun cuma ngasih solusi atau mendengarkan gitu. Jadi itu yang membuat mungkin karyawan menjadi loyal ke saya, dan saya pun menjadi lebih loyal ke karyawan. Jadi saya Kayak memang melihat, uh, kenapa dok? kayak ada kayak pas waktu mau ke Kuala Lumpur ya, ada karyawan yang tidak punya data diri dan nangis karena dia udah setahun lebih ikut saya, dan dia pengen ikut tapi dia nggak punya data diri. Jadi saya sampai juga minta tolong ke suami, tolong dong bagaimana solusinya ini gitu. Dan ternyata ada permasalahan keluarga, suami ngasih solusi, dan alhamdulillah di menjelang berapa hari mau pergi, dia baru keluar data-datanya, baru bisa ngajuin paspor. Dan ya kita ngerasa ya di situ kita saling ya sedih ya, ngerasa ya akhirnya dia bisa ikut, karena ya itu jadi kayak apanya, dia ngerasa kayaknya ya dokter permasalahan keluarga, permasalahan pribadi pun dokter mau peduli gitu. Dan saya nungguin dia sampai dia bisa buat paspor. Dan kalau kita mau pergi itu kan pasti harga tiket jadi jauh lebih mahal ya, bisa 2-3 kali lipat. Dan itu nggak masalah sama saya, yang penting dia bisa ikut karena dia udah usahain untuk mendapatkan data dirinya gitu. Baik, kebersamaan itu ya dok ya. Ya. Dan saya salut sekali sebenarnya sama dokter ini. Kenapa? Karena beliau memperlakukan karyawan itu seperti keluarga sendiri. Itu dia. Jadi tidak ada gap antara ini aku bos nih gitu. Kamu jangan begitu sama aku, dia. Saya tidak melihat itu gitu. Jadi sosok dokter ini yang saya lihat itu memang humble. Kemudian sangat bisa menganggap karyawan itu sebagai keluarga sendiri, sehingga tim pun menjadi lebih solid dan juga kompak. Kenapa? Tim yang solid dan kompak itulah yang akan membentuk kesuksesan sebuah bisnis ya dok ya. Oke, itu dari Haizu tadi ya. Kita lihat ini udah banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Nanti boleh tim dokter memilihkan pertanyaan yang terbaik ya. Siapa-siapa aja yang terbaik gitu ya. Ya. Kita lihat. Sebentar ya. Ini sebenarnya tadi sudah. Ini bagus sekali juga. Nah, ini dok. Apa itu? Bisa lihat dokter di situ. Dari Sarjani SCFP. Saya mau tanya dok, menurut dokter bagaimana cara menjaga goodwill yang dokter miliki jika ada customer yang komplain? Kira-kira dok? Bagaimana? Sebentar. Bagaimana menjaga goodwill yang dokter miliki jika ada konsumen yang customer yang Ya. komplain? Ya. Kira-kira gimana dok? Kalau ada customer yang komplain, sampai saat ini kita lihat dulu kesalahannya ada di saya atau di kurang mengertinya si konsumen. Ya, seperti mungkin gini, konsumen berharap begitu sekali pakai satu paket, wajah akan cantik, langsung tampak. Terus tidak ada perawatan yang berulang, hanya sekali pakai langsung berharap wajah langsung berubah. Itu saya mungkin akan, kalau sudah kita jelaskan tidak mengerti juga, saya diam. Nah, tapi kalau ada pasien yang komplain mungkin seperti mengenai pelayanan, saya
sebenarnya harapan dokter ini apa sih gitu untuk bisnis ini, ataupun mungkin harapan untuk adik-adik di sini juga boleh. Kira-kira apa itu, Dok? Ya, kalau harapan untuk saya ini kita dalam tahap namanya apa, bertahan ya, bertahan. Karena kita sudah dalam masa merintis dan sekarang bagaimana bertahan karena situasi sekarang kan semakin banyak tumbuh klinik-klinik baru, produk-produk baru. Nah, harapan saya tetap bisa bertahan walaupun semakin banyak tumbuh kompetitor-kompetitor lain, tapi kita bersaing dengan sehat karena kita memang di bidang pelayanan produk, ya konsumen yang akan menentukan mereka nyaman dengan yang pelayanan yang mana, produk yang mana. Inovasi juga harus ada ya. Nah, kalau untuk adik-adik, karena saya merupakan mahasiswa yang pernah hampir meninggalkan bangku kuliah ya, hampir tidak memiliki masa depan. Jadi harapan saya kepada kalian yang masih orang tua, kedua orang tua ada support, gunakan itu sebaik-baiknya. Karena ketika di masa depan, oke lah orang tua kita saat ini berjaya, sukses, tapi belum tentu nanti di masa depan kita bisa sukses orang tua kita. Tapi harapan orang tua dimanapun pasti ingin anaknya bisa lebih sukses daripada orang tuanya. Jadi kuliah baik-baik, sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, sekolah baik-baik, dan jangan merasa roda itu tidak berputar. Roda itu pasti berputar, dan kamu harus siap ketika ada di bawah dan ketika ada di atas. Ketika kamu benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan orang tua, kesempatan berkah yang dikasih Allah untuk kamu masih sampai kuliah, sampai kerja pun kamu masih ada orang tua yang support, gunakan sebaik-baiknya. Jangan terlena dengan keadaan, merasa oh aku ada di zona nyaman, semuanya ada, terus nggak mau nggak mau pengen meraih masa depan yang lebih dari yang sekarang. Semangat ya intinya. Baik, dan saya setuju sekali dok bahwasannya yaitu dia tadi, bukan berarti karena kesuksesan belum mampir, bukan berarti selamanya kita nggak bisa sukses, bukan berarti karena selama ini kita sedih, bukan selamanya itu akan sedih, karena seperti yang dokter bilang, roda itu selalu akan berputar. Tinggal kita ikhtiar dan berdoa ya dok ya, sekuat apa kita ikhtiar dan berdoa gitu ya. Nah, ini saya sedikit mungkin dok akan menyampaikan sebenarnya apa-apa saja yang penting yang harus disiapkan adik-adik mahasiswa menyambut abad ke-21. Jadi ada proyeksi pendidikan abad ke-21 itu sebenarnya ada 3 komponen utama. Ya, yang pertama itu adalah karakter. Ya, yang bilang karakter itu bukan saya, tapi dunia sudah mengakuinya. Yang pertama itu karakter. Kalau bicara karakter, ya, karakter itu kita harus punya miliki 2, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu apa aja? Karakter moral itu adalah iman, takwa, jujur, rendah hati, itu adalah karakter moral. Sedangkan karakter kinerja itu apa? Kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, dan juga tuntas. Kita kan nggak mau kan? Jujur tapi malas. Atau pekerja keras tapi beringas. Nah, kita tidak mau. Jadi kalau kita bicara karakter, karakter itu harus ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. Atau kita sebutnya kalau dalam Islam adalah akhlak, dok. Itu dia. Jadi itu jadi proyeksi pendidikan abad 21, 3 komponen utama. Yang pertama itu harus ada karakter. Adik-adik mahasiswa harus ada karakter. Yang kedua adalah kompetensi. Itu dia. Kompetensi itu apa aja adik-adik mahasiswa? Kompetensi itu ada 4K. K yang pertama itu adalah berpikir kritis. Itu dia, K. Kritis. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga adalah komunikatif. Yang keempat adalah kolaboratif atau mampu bekerja sama. Seperti dokter bilang tadi, koneksi itu salah satu wujud dari kolaboratif. Jadi yang pertama itu adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi. Nah, itu. Memang yang paling unggul adalah memang karakter, tapi kompetensinya tolong jangan hilang gitu ya. Dan saya kemarin baru diskusi dengan dokter juga ya kan, lebih mau mempekerjakan orang yang jujur daripada orang yang mempunyai skill tinggi namun dia tidak bisa dipercaya. Betul kan, Dok? Itu dia. Nah, setelah komponen tadi, yang pertama karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga dok yang paling penting sebenarnya adalah literasi.
Literasi ini apa? Literasi itu adalah keterbukaan wawasan. Nah, keterbukaan wawasan itu apa? Kalau kita bicara tentang literasi itu literasi ada 5 sebenarnya adik-adik ya. Yang pertama ada literasi, kalau dulu kita bicaranya literasi kalistung, baca tulis hitung. Kalau itu nggak cukup, minimal itu 5. Ada namanya literasi budaya, literasi keuangan, dan yang paling penting sekarang adalah literasi teknologi. Itu dia. Jadi di sini saya mau menyampaikan, jangan Anda berharap ya, Anda berharap ijazah Anda itu cukup untuk Anda bertahan di saat era-era sekarang ini. Aku IP-ku udah tinggi kok, ijazahku udah ada kok. Kemudian Anda berbangga hati, itu salah. Anda harus melakukan literasi. Literasi itu apa? Keterbukaan wawasan tadi. Coba Anda bayangkan ya, IP Anda tinggi, tapi Anda nggak punya email. Atau IP Anda tinggi, tapi Anda nggak paham tentang teknologi gitu. Apa yang terjadi? Orang tidak akan tertarik dengan Anda gitu. Jadi literasi itu penting sekali, dan literasi itu bisa Anda dapatkan di mana saja, bukan saja di bangku perkuliahan. Itu dia. Keterbukaan wawasan Anda. Dan perlu saya sampaikan dok ya, kalau di Fakultas Ekonomi sendiri dari semester 1 sampai semester terakhir itu dok, nggak ada yang namanya mata kuliah cara membuka email. Itu nggak ada dok. Tapi kalau hari gini anak mahasiswa nggak punya email gimana dok? Coba. Itulah dia namanya literasi dok, keterbukaan wawasan gitu dok. Nah, seperti itu. Sama juga ya, kayak kemarin ada yang nge-DM saya nih dok ya. Gimana nih, saya pengen banget nengok dokter gitu, dokter Tika, mahasiswa saya nih dok. Tapi saya nggak punya Instagram dan nggak ngerti makainya. Oh my God. Jangan kalah sama ibu-ibu dong. Keterbukaan wawasan. Jadi saya bilang, sekarang zaman sudah berubah bang, kak, gitu. Minimal kalau kamu memang nggak pengguna aktif Instagram, minimal kamu tahu juga dong, gitu ya kan. Karena perkuliahan nanti dari sana, dan benar saja banyak informasi yang bisa kita dapat, seperti kayak akun anak usu itu ya dok ya. Itu salah satu akun yang memberikan informasi yang sangat cepat sekali, bahkan kadang-kadang belum diumumkan, dia sudah mengumumkan di luar, dan itu dia pakai data yang memang real, yang bisa dipercaya gitu, yang memang sudah ada tanda tangan rektornya gitu. Dia cepat sekali dalam memberikan informasi gitu. Jadi kalau Anda ketinggalan informasi saat ini, Anda tidak nggak melek terhadap keterbukaan wawasan Anda, apa yang terjadi gitu loh. Anda mengharapkan ijazah Anda aja. Anda nggak punya soft skill gitu, yang lain gitu. Anda nggak mau do something, learn something, Anda nggak mau, Anda cukup ya udahlah begini-begini aja gitu ya kan dok. Nah dok, menurut dokter nih ya, kita ini ada pertanyaan masih banyak, kita cuekin aja. Kan nggak enak ya dok, kita buka sesi pertanyaan ya dok ya. Oke. Yang buat dokter. Ini dok boleh juga. Coba dokter baca. Itu. Bisa baca nggak dok? Dari Joshua ya. Joshua Nathaniel. Dok, bagaimana caranya memilih bisnis yang baik untuk kita dan menjalankan bisnis kita tersebut? Menurut dokter gimana? Menurut saya yang utama passion ya. Kamu minatnya ada di mana, kamu menguasai di mana. Misalnya kamu pintar masak kue dan kamu ngerasa enak dan layak untuk kamu tawarkan ke orang-orang, ya kamu dalamin itu. Kamu harus menguasai itu. Jangan kamu berharap kamu bayar orang, terus hanya kamu bagi pemasaran aja, jangan. Kamu harus menguasai rahasia dapur kamu. Sama sebagai bisnis apapun itu, kamu harus menguasai rahasia dapur kamu. Kamu menguasai dari A sampai Z. Lalu kamu lihat ketika kamu menjalankan bisnis, kamu menentukan levelnya seperti saya bilang, pangsa pasar kamu itu ada di mana. Dan pangsa pasar itu yang kamu lihat perkiraan kayaknya peminatnya banyak itu di mana. Jadi benar sekali ya. Jadi seperti kata dokter, kita harus tahu rahasia dapur kita. Karena walaupun siapapun yang meninggalkan kita nanti, kalau kita tahu rahasia dapur kita nggak akan goyah ya dok ya. Gitu ya. Iya. Oke, itu ya. Nah kita lihat pertanyaan selanjutnya. Nanti boleh dokter pilih, ada 4 penanya terbaik. Nanti kita umumkan. Oke, mulai dulu. Banyak sekali nih, saya sampai bingung lah ya, dok. Saya bertanya. Ini boleh juga nih, dok. Yang mana? Yang usi karudeng, dok.
ini dok, yang saya tampilkan kan Pak. Bu dokter, saya mau bertanya bagaimana cara menjaga kepercayaan konsumen. Oke, cara menjaga kepercayaan konsumen, ya kita dari kualitas ya. Misalnya seperti ini, kamu tahu kualitas pelayanan kamu sudah tidak baik, tapi kamu tidak mau mengubahnya, kamu tidak mau menginovasinya. Oke, itu pelayanan. Kamu tahu untuk di produk ya, kamu tahu produk kamu itu tidak kurang, kualitasnya kurang bagus, Kurang favorit dan kali kamu ya tahu dok ya. misalnya ya kurang favorit atau hasilnya memang nggak ada, tapi kamu tetap memaksakan itu harus pakai, harus kamu jual dengan rayuan bagaimana, dengan kita bagaimana meyakinkan ke konsumen. Otomatis kamu akan ditinggalkan. Jadi kita tetap dalam, kalau kita berbisnis, kita harus ada inovasi. Kamu jangan ngerasa, ya kalau misalnya kita masak dulu, kita bikin kue, kita bilang enak, kata orang nggak enak, terus kita tetap mau bilang itu enak, ya orang nggak akan ada yang mau beli. Jadi itulah kepercayaan konsumen, itu perlu, karena kita mau menjaga kualitas apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Benar ya? Saya setuju. Ya itu sebenarnya hampir mirip ya sama pertanyaan yang sebelumnya, bahwasannya ya masukan dari konsumen itu adalah hal-hal yang untuk membangun kita, bisnis kita itu supaya lebih tumbuh lagi gitu. Karena biasanya masukan dari konsumen itu lebih jujur gitu ya, ketimbang dari masukan-masukan dari orang lain yang mungkin hanya mau menjilat kita ataupun ingin terlihat baik di depan kita gitu loh. Hidup itu kalau kita selalu dipuji, kita nggak akan mau ada merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Tapi hidup itu ketika kita ada di celah orang, dikomentarin orang, ada sisi positifnya. Lihat di mana memang, apakah memang ada yang perlu kita perbaiki dari bisnis kita, dari kualitas usaha kita, produk misalnya, atau dagangan kita, ya kita perbaiki, kita ubah sesuai apa yang diinginkan dengan konsumen. Baik. Ya oke, mungkin sedikit ya. Tadi sudah beberapa pertanyaan dijawab. Ini kan kita bicara lagi tentang COVID-19 ya, dok. Ini kan dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Medan, tapi dunia ini sedang hibernate, sedang berhibernasi ya istilahnya ya. Kalau beruang itu sedang hibernate itu ya dok ya, kerjanya itu adalah rebahan, kaum tidur gitu ya dok ya. Karena ya seperti beruang tadi, kalau hibernate dia tuh udah siap untuk tidur gitu. Tapi kan kita bukan beruang, ya kan? Nah, disinilah ditunjukkan kedepannya kita terlihat siapa yang lebih siap dan siapa yang lebih mempersiapkan diri untuk percepatan perubahan gitu. Jadi saya mau menghimbau kepada adik-adik mahasiswa gitu, dari masa pandemik yang ini kita nggak kuliah, kita lockdown gitu ya kan, dari kampus. Tolong Anda do something, learn something, kemudian challenge yourself. Dan yang paling penting, over diri kita. Kalau bisa push the limit. Misalnya dengan cara apa? Dengan kegiatan-kegiatan positif. Ikut kuliah online, ikut seminar online, atau mungkin Anda memperdalam apa yang selama ini Anda ingin perdalam, namun Anda nggak punya sempat nih, nggak punya waktu yang sempat untuk memperdalam ilmu Anda gitu. Nah, salah satunya contohnya nih dok ya, kayak logo kita kemarin, poster poster kita kemarin, gitu ya. Itu didesain oleh anak mahasiswa yang memang kalau saya pikir, saya nggak terkejut gitu. Dia anak ekonomi, tapi dia jago desain gitu. Nah, kenapa Anda nggak belajar dari situ? Bahwasannya apa? Walaupun Anda lulusan dari ekonomi, tapi Anda punya soft skill lain yang bisa menambah nilai plus Anda dibandingkan dengan lulusan-lulusan lain. Dan saya salut kali dengan anak itu. Jadi dia orientasinya itu ya dok. Tadi ada juga pertanyaan, Bu, bagaimana menemukan passion kita? Salah satu menentukan passion kita, jangan berorientasi pada uang terlebih dahulu. Jangan berorientasi kepada uang gitu. Dan jangan ingin sempurna. Kenapa? Ya, kalau Anda menunggu sempurna, Anda nggak akan mulai gitu loh. Gitu. Jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu, tapi mulailah saja, kemudian nanti sempurnakan perlahan-lahan. Menurut saya itu. Ya kan? Kemudian ya, apa tadi saya bilang? Dan jangan orientasinya itu hanya uang. Kalau Anda hanya berorientasi pada uang gitu, kalau Anda mau berkarya nunggu ada yang dibayar, kapan dunia tahu bahwa Anda mampu berkarya? Iya kan nggak? Seperti mahasiswa tadi, dia nggak menanya loh dok, ini gajinya berapa Bu untuk mendesain poster kayak gini, dia nggak nanya. Yang penting Bu saya bisa, saya akan bantu Ibu sama dokter gitu. Tapi apa?
namanya kan sekarang lumayan, bukan lumayan ya, booming sekali di mana-mana poster kita di-upload ya kan. Bahkan saya buat nanti namamu taruh Kak kecil di situ, desain by siapa. Jadi besok-besok kalau orang mau butuh jasa desain, kamu bisa promosi gratis di situ Kak gitu. Itu kan merupakan ini ya, memacu kita itu untuk belajar soft skill baru. Jadi jangan menunggu ada proyek dulu baru kita mau bekerja. Nunggu ada yang mau bayar dulu baru kita mau berkarya. Terus dari mana dunia tahu bahwa Anda itu berlian? Dari mana dunia tahu bahwasannya Anda itu bisa berkarya? Jadi lakukan aja dulu. Biar itu salah, yang penting Anda sudah melakukan dan belajar dari kesalahan itu sendiri dibandingkan Anda tidak melakukan apa-apa. Gitu loh. Menurut saya itu. Nah, masih ada beberapa menit lagi, kita buka satu pertanyaan lagi ya dok ya, kali ya, untuk dokter ya. Nah ini bagus sekali dok. Bisa baca dok? Apakah ada teknik rahasia atau kiat dari Bu Dokter dalam menghadapi naik turunnya usaha Bu Dokter? Kiat aja, karena seperti kata Bu dosen ya, kita kerja, passionnya itu jangan ke uang dulu. Jadi ketika, terutama untuk adik-adik ya, yang mungkin membuka usaha belum dengan karyawan yang banyak gitu, pasti masih paling karyawan 1-2 gitu. Jadi kita kerja memang yang penting untuk naik turunnya usaha ya. Yang penting kita jangan terlalu berambisi besar. Jadi ketika ada usaha itu pasti ada naik turunnya. Nah, naik turunnya. Tapi ketika kita usaha kita naik, kita harus menabung. Jadi kayak kemarin saya ngomong sama Bu Putri, ketika kita usaha, bedakan modal dan untung. Sisanya itu, barulah itu yang namanya keuntungan kita, itu yang baru kita gunakan. Jangan modal dan untung digabungin, terus kita gunakan untuk keperluan hidup kita. Nah, ketika keadaan seperti ini, kita akan tenggelam, kita akan merasakan efek akibatnya. Tidak ada saving. Sedangkan kalau kita ada saving, ketika usaha itu naik, di situ kita saving. Ketika usaha itu turun, kita bisa menggunakan apa yang kita simpan itu untuk kondisi ketika usaha kita turun. Masuk gak di dalam dunia perekonomian? Iya, saya setuju sekali gitu. Kayak tukang jualan krim, cuma saya pikir ini halal, kenapa enggak? Dan bahkan yang bilang tukang jualan krim itu, dan dia akhirnya melakukan kayak gitu juga ya dok ya, setelah dia tahu bahwasannya itu yang paling sosial media, itu yang paling reliable sekarang. Kenapa? Karena orang sudah tidak lagi memikirkan fisik, gedung-gedung yang mewah, enggak gitu, seperti itu. Asal bisa punya saluran distribusi yang jelas, kita punya sosial media untuk mempromosikannya, itu bisa jalan dari manapun Anda menjalankan bisnis Anda gitu ya. Digitalisasi bisnis ya dok ya. Saya pernah disebutkan sama teman saya, dia mau perawatan ke tempat saya. Waktu praktek saya masih di kamar di lantai 1, masih di rumah. Kamu perawatan di sini, rumah dokter ini di dalam perumahan, di sudut, di ganggang, dan tidak ada plang sama sekali, tidak ada plang di pinggir-pinggir jalan. Bagaimana orang tahu dokter ini? Dan teman saya berkata, dokter ini cukup dari melalui mulut ke mulut dan melalui sosial media, dan orang ngantri. Dan jadi maka sosial media itu sekarang sistem online sosial media itu kita jangan pernah sepele, karena sekarang di dunia manapun ya sosial media ya. Jadi jika di kondisi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, memang agar usaha itu tidak mati, alih semua melalui sosial media atau sistem online. Dan yang terpenting jangan judge orang yang tidak-tidak, dan akhirnya Anda nanti ikut seperti itu. Jadi lebih bagus lihatlah kesuksesan orang itu menjadi pembelajaran untuk diri kita. Ubah mindset Anda. Kenapa? Karena perubahan terbesar yang terjadi itu adalah sebenarnya dari mindset Anda. Seperti kata Perdana Menteri pertama Inggris, yaitu Margaret Hilda, dia pernah berkata, perhatikan